Bismillahirrahmanirrahim. Video sekarang kita akan melanjutkan materi tentang fi'il mudhari majzum yang keempat tandanya, yaitu majzum dengan hadzfun nun. Baik, mari kita mulai. Pertama-tama kita perhatikan dulu istilah hadzfun nun. Hadzfun nun, hadfu artinya membuang. Dihadfu artinya membuang. Nun artinya huruf nun. Itu arti kalimat dari hadfu nun, artinya membuang huruf nun. Fi'il mudhari yang tanda jazmnya dengan hadfu nun itu ada 7 buah domir. Jadi fi'il mudhari yang tanda majzumnya dengan hadfu nun ini ada pada 7 domir. Nah, kita lihat domir yang pertama adalah domir huma. Ini yang untuk kategorinya yang laki-laki. Ya, huma yang buat laki-laki. Kemudian hum jelas laki-laki. Huma lagi. Yang ini adalah huma untuk perempuan. Kemudian antuma, ini juga untuk laki-laki. Kemudian antum, kemudian antuma. Antuma yang kedua ini adalah untuk perempuan. Kemudian yang terakhir adalah anti. Ini dia 7 domir yang tanda majzumnya dengan hadfu nun. Ke-7 domir ini mau yang sahih akhir ataupun yang mu'tal akhir tidak berpengaruh, tetap tanda jazmnya dengan hadfu nun. Baik, kita lihat contohnya. Yang huma laki-laki, huma yang laki-laki itu biasanya atau menggunakan huruf mudhari'nya adalah iya. Misalkan kita buat contohnya. Nah, ini yafhamani. Itu adalah contoh yang huma laki-laki. Kemudian yang domir hum, contohnya adalah yafhamuna. Sekarang huma perempuan, yang membedakan dengan huma laki-laki, kalau ini menggunakan iya, kalau huma perempuan itu menggunakannya tak. Tapi kesananya pembacaannya sama. Seperti ini. Jadi tafhamani. Jadi kalau huma laki-laki menggunakan iya, huma perempuan menggunakannya tak. Kemudian antuma. Antuma ini sama kayak yang huma perempuan, tafhamani. Tafhamani bisa digunakan untuk huma perempuan, bisa digunakan juga untuk antuma laki-laki. Juga bisa digunakan yang antuma perempuan. Jadi tafhamani bisa digunakan untuk huma perempuan, antuma laki-laki, dan antuma perempuan. Nah, sekarang untuk yang contoh antum sama dengan hum, cuman bedanya dari huruf mudhari'ah. Kalau hum menggunakan iya, kalau antum itu menggunakannya tak. Jadi yang membedakan adalah huruf mudhari'ah yang di awal. Kalau ini iya, kalau antum menggunakannya tak. Tafhamuna. Itu yang contoh antum. Kemudian yang contoh anti, nah, seperti ini bacanya. Huruf mudhari'ahnya adalah ta, bukan iya, tapi ta. Dibacanya tafhamina. Nah, inilah contoh daripada 7 buah domir. Nah, kemudian apabila kita perhatikan dari ke-7 domir ini, dapat kita lihat ada domir yang sama namanya.
Pertama, huma dan huma. Kedua, antuma dan antuma. Kalau kita kelompokkan, kalau yang sama kita hitung satu. Misalkan huma dianggap satu, antuma dianggap satu, maka dari 7 domir ini akan menyusut menjadi 5 domir. Ini dengan catatan domir yang sama dihitung satu. Maka akan menghasilkan pertama adalah domir huma. Ada dua ya, huma laki-laki atau perempuan. Kemudian domir hum. Kemudian antuma. Antuma ada dua, kita hitung satu. Kemudian antum cuma satu. Terakhir anti. Ini dengan catatan yang sama kita hitung satu. Jadi yang sama dihitungnya cuma adalah satu saja. Nah, kelima domir ini yang asalnya 7 menjadi 5 domir oleh ilmu nahu, kelima ini diberi istilah dengan istilah yang mungkin sering kita dengar. Ini adalah al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Jadi af'al artinya fiil, khamsah artinya 5. Artinya 5 buah fiil. Artinya fiil yang ada pada 5 domir gitu ini. Jadi sebetulnya af'al khamsah itu adalah 7 domir. Kenapa 5? Sebab yang sama kayak tadi kita hitung satu. Huma yang ada 2 dianggap 1, antuma juga 2 dianggap 1, maka akan menghasilkan huma hum, antuma antum, anti. Inilah af'alul khamsah. Ingat, af'al khamsah 5 domir ini asalnya ada 7. Tapi dengan catatan yang sama dihitung 1. Nah, kemudian af'alul khamsah ini, nah kita lihat sini. Kalau kita menyimpan huruf jazm di awal kayak gini, sekarang kita menggunakan lam. Kemudian kita simpan. Misalkan kita ngambil yang huma laki-laki. Seperti ini. Kemudian juga sama, kita samakan saja dulu menggunakan huruf jazmnya dengan lam. Juga lam ya. Kita tulis contohnya. Yafhamuna. Ini belum ada perubahan. Kita tulis dulu contoh-contohnya. Ini juga sama. Nah, dibacanya tafhamani. Ini tafhamuna. Yang ini baca tafhamina. Nah, itu adalah pembacaan ketika tidak ada perubahan. Tapi setelah ada huruf jazm, yaitu lam, maka menimbulkan perubahan. Maka lam ini dia menjajamkan af'al khamsah dengan cara membuang nun. Di nun yang ada ini kita buang. Nah, kita semua buang nunnya. Nah, seperti ini. Nah, semua nunnya setelah dibuang.
Nah, ini ianya kita beri huruf yang lengkap. Nah, seperti ini. Tafhami, lam tafhami. Itu. Nah, ada sedikit kekhususan untuk domir hum dan antum. Di hum dan antum ada kekhususan, yaitu waw di sini harus ditambahkan dengan alif. Nah, timbul pertanyaan, kenapa harus ditambah alif? Sedangkan ini tidak pakai. Ini jelas sudah ada alif, nggak usah. Nah, alif ini itu diberi istilah dengan nama alif sebagai huruf ya. Alif ini adalah huruf, bukan fiil. Huruf alif lil itlaq. Timbul pertanyaan, kenapa harus pakai alif yang namanya alif lil itlaq? Alif lil itlaq ini dia berfungsi, artinya ada fungsinya. Kenapa harus pakai alif? Alif itlaq ini gunanya adalah untuk menunjukkan waw yang ada sebelumnya adalah isim domir. Jadi alif itlaq itu untuk menunjukkan bahwa waw ini bukan huruf, tapi adalah isim domir. Sebab nanti ada waw, dia bukan isim domir, tetapi huruf. Misalkan, kalau kita buat contoh, misalkan seperti dalam contoh gini. Da'a yad'u. Nah, ini contohnya yad'u. Kalau maaf nggak kelihatan ya. Kita buat contoh lebih tinggi lagi. Di sini aja ya, kita buat contohnya. Yad'u. Da'a yad'u. Perhatikan. Di sini ada waw. Tetapi setelah waw tidak ada alif. Berbeda di sini, waw ada alif sudahnya. Kalau di sini waw tanpa alif, berarti waw di sini adalah huruf. Kalau waw di sini adalah isim domir, waw di sini. Kenapa isim domir ada alif? Kalau nggak ada alif, waw itu adalah huruf. Huruf apa namanya? Ini adalah huruf lam fiil. Itulah kenapa domir hum dan antum ketika dijajamkan wawnya pakai alif, karena sebagai ciri bahwa waw yang ada sebelum alif adalah isim domir. Karena ada waw yang nggak pakai alif, berarti waw ini adalah huruf lam fiil. Demikianlah fiil mudhari yang majzum min hadfun nun, ada pada 7 domir. Ternyata yang 7 domir ini ada 2 domir yang sama. Kalau yang sama dihitung 1, maka menjadi 5. Huma, hum, antum, antum, dan anti. Yang 5 ini disebut dengan af'alul khamsah. Dan tanda jazmnya adalah dengan cara membuang nun yang ada di akhir af'alul khamsah ini. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.